Bahan ajar kelas 5, fase C, semester 1, cahaya dan sifat-sifatnya pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. Cahaya. Malam itu, Laras dan Budi sedang mengerjakan PR yang diberikan oleh gurunya tadi pagi. Tiba-tiba terjadi pemadaman listrik yang membuat seluruhnya menjadi gelap dan tidak nampak dengan keadaan sekitar. Laras dan Budi pun teriak ketakutan dengan kejadian tersebut. Nah, pernahkah di rumah kamu mati lampu seperti kejadian tersebut? Kamu tidak bisa melihat apa-apa, bukan? Hal tersebut dikarenakan tidak adanya cahaya. Apakah kamu tahu apa yang maksud dengan cahaya? Cahaya adalah pancaran elektromagnetik yang dapat terlihat oleh mata manusia, atau definisi cahaya yang lainnya yaitu merupakan radiasi elektromagnetik, baik itu dengan panjang gelombang kasat mata maupun yang tidak. Elektromagnetik adalah peristiwa berubahnya besi atau baja yang berada di dalam kumparan berarus listrik menjadi sebuah magnet. Jadi, cahaya adalah pancaran elektromagnetik yang dapat terlihat oleh mata manusia. Sifat-sifat cahaya. Apakah kamu pernah melihat pelangi? Proses terbentuknya pelangi merupakan salah satu dari sifat-sifat cahaya. Berikut sifat-sifat cahaya yang harus kamu ketahui. Yang pertama, cahaya dapat dibiaskan. Yang kedua, cahaya dapat menembus benda bening. Yang ketiga, cahaya dapat merambat lurus. Yang keempat, cahaya dapat dipantulkan. 1. Cahaya dapat dibiaskan. Apakah yang kamu lihat jika sebuah pensil dimasukkan ke dalam gelas yang berisi air? Apakah kamu melihat pensil tersebut patah atau tetap seperti pensil pada mulanya? Pensil jika dimasukkan ke dalam gelas yang berisi air akan tampak seperti patah. Hal tersebut karena terjadi pembiasan. Pembiasan adalah pembelokan arah rambat cahaya saat melewati dua medium yang berbeda kerapatannya. Pembiasan cahaya dimanfaatkan manusia dalam pembuatan berbagai alat optik. Hal tersebut membuktikan bahwa cahaya memiliki sifat dapat dibiaskan. Contoh lain dari pembiasan cahaya adalah terbentuknya pelangi. Yang kedua, cahaya dapat menembus benda bening. Benda bening adalah benda yang dapat ditembus oleh cahaya. Contoh benda bening antara lain kaca, mika, plastik bening, air jernih, dan botol bening. 3. Cahaya dapat merambat lurus. Cahaya akan merambat lurus jika melewati satu medium perantara. Peristiwa ini dapat dibuktikan dengan nyala lampu senter yang merambat lurus. Cahaya yang merambat lurus juga dapat kita lihat dari berkas cahaya matahari yang menerobos masuk melalui celah genting maupun ventilasi. Akan tampak berupa garis-garis lurus. Kedua hal tersebut membuktikan bahwa cahaya merambat lurus. 4. Cahaya dapat dipantulkan. Apakah kamu sering bercermin? Apa yang kamu lihat saat kamu bercermin? Apakah bentuk tubuh kamu serupa dengan bentuk yang terdapat pada cermin? Kegiatan bercermin merupakan salah satu contoh dari sifat cahaya dapat dipantulkan. Bayangan yang terdapat pada cermin akan sama bentuknya dengan aslinya. Bayangan merupakan hasil dari pemantulan cahaya. Pemantulan atau pencerminan adalah proses terpancarnya kembali cahaya dari permukaan benda yang terkena cahaya. Contoh lain dari penerapan pemantulan cahaya selain saat bercermin adalah penggunaan periskop pada kapal selam. Periskop. Apakah kamu pernah melihat kapal selam? Bagaimanakah bentuk dari kapal selam? Apakah kamu pernah melihat periskop? Dan apakah kegunaan dari periskop? Periskop merupakan suatu alat yang digunakan pada kapal selam.
Periskop terdiri atas cermin di setiap ujung tabung periskop. Cermin yang terdapat pada periskop dipasang secara paralel dan berhadapan dengan sudut 45 derajat. Periskop dimanfaatkan pada kapal selam untuk melihat sesuatu di balik suatu penghalang dan memberikan gambaran adanya ancaman atau bahaya dari atas laut. Periskop digunakan juga dalam peralatan pesawat militer dan laboratorium fisika nuklir. Nah, apakah kamu pernah membuat periskop? Jika belum, ayo kita buat bersama-sama. Siapkan alat dan bahan ya. Cara pembuatan periskop. Alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum ini meliputi kardus, gunting, lem atau selotip, cermin datar atau bekas bedak persegi 2 buah, penggaris, dan pulpen. Cara kerjanya, yang pertama yaitu persiapkan alat dan bahan. Selanjutnya, ukur tinggi 30 cm, panjang dan lebar kardus disesuaikan dengan ukuran cermin. Kemudian, gambar pada kardus sesuai ukuran. Setelah itu, potong kardus sesuai ukuran. Selanjutnya, beri lubang pada masing-masing depan yang akan dipasangkan cermin. Pasangkan cermin sesuai kemiringan garis diagonal pada bagian atas dan bawah secara berhadapan. Lalu, periskop siap digunakan.